Dunia energi baru saja diguncang keputusan berani dari Presiden Prabowo Subianto. Bukan sekadar gertak sambal, tapi benar-benar terjadi. 4 kontrak migas bernilai miliaran dolar Amerika dengan Singapura resmi dicoret dari daftar. Ya, kamu tidak salah dengar. Indonesia akhirnya angkat tangan dan bilang, cukup sudah. Ini bukan cuma perkara bisnis, tapi soal harga diri bangsa dan kedaulatan energi yang selama ini hanya jadi slogan. Tapi kok bisa? Kontrak sebesar itu langsung diputus. Apa tidak takut dampaknya? Dan kenapa Prabowo tiba-tiba gaspol? Tenang, kita bedah semua faktanya. Duduk manis, karena ini cerita panjang nan panas. Kilas balik ke tahun 1999, saat negeri ini masih pusing 7 keliling akibat krisis moneter. Ekonomi merosot, utang menumpuk, dan negara seperti orang kehausan yang rela menjual apa saja. Nah, di saat itulah lahir kontrak-kontrak migas dengan Singapura. Nilainya fantastis. Total 22,5 miliar dolar Amerika. Setara dengan sekitar 367 triliun rupiah. Gas dari Natuna dan beberapa blok besar lain, seperti Koridor, Jabung, dan Muara Bakau, dialirkan ke Singapura melalui pipa bawah laut sepanjang 500 km. Namun ini dia masalahnya, harga gasnya dipatok sangat rendah. Hanya 6 dolar Amerika per MMBTU, sekitar 100 ribu rupiah, dan boleh naik maksimal 3% per tahun. Sekarang coba bandingkan, harga pasar dunia sudah tembus 12 hingga 15 dolar Amerika, sekitar 200 ribu hingga 250 ribu rupiah. Gila, kan? Indonesia seperti menjual berlian tapi dihargai seperti batu kerikil. Tidak hanya itu, ada klausul take or pay. Artinya Indonesia harus tetap mengirim gas, meskipun pihak sana tidak butuh. Kalau tidak, ya harus membayar denda. Sementara Singapura, bebas. Mereka bisa menjual ulang gas kita ke negara lain dengan harga jauh lebih tinggi. Ini bukan win-win. Ini Indonesia yang kalah telak. Sekarang bayangkan, di saat rakyat Indonesia di pulau-pulau terpencil masih banyak yang hidup tanpa listrik, Singapura justru bercahaya terang benderang memakai gas dari kita. Mereka menggunakan gas Indonesia untuk memenuhi 95% kebutuhan listriknya. Sementara di sini, industri lokal kesulitan karena harga energi mahal. Petrokimia, pupuk, baja, banyak yang nyaris mati suri. Dan kita masih berpikir ekspor gas itu hebat? Tidak juga, bro. Nah, disinilah Prabowo mengambil langkah gila, namun berani. Dalam rapat terbatas, dia belak-belakan bilang bahwa Indonesia sudah terlalu lama menjadi sapi perah negara lain. Dia tegas, kedaulatan energi itu harga mati. Langkah ini bukan asal nekat. Sejak masa transisi presiden, Prabowo telah membentuk tim khusus, gabungan ahli hukum internasional, ekonom energi, hingga mantan negosiator migas. Hasilnya, ngeri. Indonesia kehilangan potensi pendapatan 45 miliar dolar Amerika, sekitar 734 triliun rupiah selama 20 tahun terakhir. Itu setara dengan dana untuk membangun jalan tol, bandara, pelabuhan, sekolah, hingga rumah sakit untuk seluruh negeri. Lebih parah lagi, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan potensi kerugian negara sebesar 8,3 triliun rupiah per tahun dari kontrak-kontrak ini. Dan ada dugaan kontraknya dulu penuh permainan. Jadi jangan heran kalau Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi sekarang sedang melirik ke arah sini. Rumor menyebutkan, ini bagian dari bersih-bersih warisan korupsi di sektor migas. Ingat skandal Papa minta saham? Nah, vibes-nya mirip. Begitu kabar pembatalan diumumkan, dolar Singapura langsung anjlok sebesar 3%, penurunan terbesar dalam 5 tahun terakhir. Pemerintah mereka langsung memprotes, menyebut tindakan Indonesia ini sepihak dan melanggar hukum internasional. Mereka mengacu pada prinsip Pacta Sunt Servanda, alias perjanjian harus ditepati. Tapi dari pihak kita, ada celah hukum yang sah, force majeure, dan perubahan keadaan mendasar, rebus sic stantibus. Apalagi ternyata kontraknya melanggar undang-undang migas yang baru. Jadi kalaupun digugat, Indonesia siap. Bahkan tim hukum sudah menyiapkan strategi pembelaan komprehensif. Menariknya, meskipun Singapura rewel, tidak semua investor panik. JP Morgan menyatakan langkah ini masuk akal. Bahkan BlackRock, pengelola aset terbesar di dunia, justru menambah investasi di sektor energi Indonesia. Namun, lembaga rating seperti Moody's dan S&P mulai menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif. Alasannya,
takut Indonesia tidak konsisten menjaga kontrak. Tapi hey, Prabowo sudah bilang, ini bukan tindakan impulsif, ini strategi. Dan pasar yang fair akan memahami arah besarnya. Pemerintah sebenarnya memberi dua opsi, putus total atau renegosiasi. Namun syaratnya tidak main-main. Harga gas naik minimal 150%, klausul take or pay dihapus, bagi hasil lebih adil dan Singapura harus berinvestasi dalam infrastruktur gas di Indonesia. Dan juru bicara istana mengatakan, bukan kita yang butuh mereka, mereka yang butuh